Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ata asyrata, utawi dawuh nasihat sing kaping 14. An ba'dil hukama, dari sebagian orang-orang ahli hikmah. Ai at-tibba'il qulubi wa humul auliya, dokter hati mereka adalah al-auliya, para wali. Man tawahhama anna lahu waliyan aula minallah qalat ma'rifatuhu billah. Man, barang siapa, tawahhama, yang menyangka, annalahu waliyan, sesungguhnya bagi dirinya ada pelindung, aula minallah, yang lebih utama daripada Allah, qalat ma'rifatuhu billah, maka sedikit ma'rifatnya kepada Allah. Wal makna, man dhanna anna lahu nasiron aqraba minallah wa aktsara nusratan minhu fa innahu lam ya'rifillah ta'ala. Wal makna, maknanya, man, barang siapa, dhanna anna lahu nasiron, yang menyangka sesungguhnya dirinya ada penolong, aqraba minallah, yang lebih dekat daripada Allah, wa aktsara nusratan minhu, dan lebih banyak pertolongannya daripada pertolongan Allah, fa innahu lam ya'rifillahi ta'ala, maka sesungguhnya dia tidak mengenal kepada Allah Ta'ala. Wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qalat ma'rifatuhu binafsihi. Wa man, dan barang siapa, tawahhama, yang menyangka, anna lahu aduwan, sesungguhnya bagi dirinya ada musuh, a'da min nafsihi, yang lebih memusuhi daripada dirinya sendiri, qalat ma'rifatuhu binafsihi, maka sedikit ma'rifatnya kepada dirinya sendiri. Ai wa man dhanna anna lahu aduwan aqwa min nafsihi al-ammarati wal lawwamati fa innahu lam ya'rif nafsahu. Ai, maksudnya, waman, dan barang siapa, dhanna anna lahu, yang menyangka sesungguhnya bagi dirinya aduwan, ada musuh, aqwa min nafsihi, yang lebih kuat daripada dirinya sendiri, al-ammarati wal lawwamati, yang senantiasa memerintahkan maksiat dan senantiasa mengajak mencela, fa innahu lam ya'rif nafsahu, maka sesungguhnya dia tidak mengenal pada dirinya sendiri. Jadi di makalah ke-14 di sini dijelaskan, ya, disampaikan dawuhnya atau nasihat dari sebagian orang-orang ahli hikmah, ya. Yang pertama adalah
barang siapa yang menyangka sesungguhnya bagi dirinya ada pelindung yang lebih utama daripada Allah, maka sedikit ma'rifatnya kepada Allah. Maksudnya siapapun ya, kita semuanya ini ya, yang kita kadang merasa atau menyangka, terkadang kita merasa bisa, merasa kita itu tertolong atau terlindungi ya, yang mana hakikatnya atau sejatinya adalah penolong dan pelindung itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang ketika kita merasa terlindungi atau kita tertolong itu tidak kita kembalikan kepada Allah, atau kita tidak meyakini bahwa semuanya itu karena Allah, maka sesungguhnya dikatakan sedikit makrifatnya kita kepada Allah. Artinya kita tidak mengenal Allah. Nah, maka yang pertama ini dijelaskan ataupun menjadi pelajaran bagi kita ya, bahwa segala macam atau apapun yang kita terima ya, nikmat, kemudian karunia dalam bentuk pertolongan, dalam bentuk perlindungan, apapun itu, bahwa sesungguhnya itu semuanya adalah dari Allah ya, dan apapun yang dari Allah itu pasti yang terbaik, pasti yang utama ya. Jadi jangan sampai kita itu melupakan, jangan sampai kita itu lalai bahwa apa-apa yang kita dapat semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus ma'rifat, kita harus mengenal Allah. Kemudian yang kedua dikatakan barang siapa yang menyangka sesungguhnya bagi dirinya ada musuh yang lebih memusuhi daripada dirinya sendiri, maka sedikit ma'rifatnya kepada dirinya sendiri. Maksudnya adalah terkadang kita menjumpai atau kita menemukan hal-hal yang tidak cocok dengan diri kita, menemukan keadaan-keadaan yang sulit kita terima, kemudian kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan takdir bahkan ya. Itu sebenarnya salah. Di sini dikatakan bahwa hal-hal atau keadaan-keadaan yang mungkin kurang baik atau tidak baik kita terima ya, yang kita terima itu di sini diajarkan bahwa sesungguhnya kita lupa akan diri kita sendiri ya, kita tidak makrifat kepada diri kita sendiri. Bahkan terkadang ketika kita bergesekan atau kita tidak cocok dengan orang lain yang mungkin kita bahkan menganggap dia musuh kita, sebenarnya musuh kita itu bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Karena apa? Yang seharusnya bagaimana kita bisa mengelola kondisi hati kita, kita bisa mengelola akal pikiran kita. Kalau orang lain itu kita anggap musuh, kita anggap orang lain itu menjadi membawa keburukan buat kita, ya seharusnya kita mulai belajar, kita pelan-pelan lah, kita berlatih belajar, kita harus mengelola hati dan pikiran kita. Bagaimana kalau semisal kita dihadapkan pada momen atau keadaan ini tidak enak buat kita, tidak baik buat kita, ya mungkin kita dibukakan oleh Allah bahwa
orang lain itu tidak baik buat kita, supaya kita berhati-hati, supaya kita tidak bergantung, supaya kita tidak mengandalkan orang lain. Jadi kita kembalikan semuanya kepada Allah. Jadi seperti itu. Nah, dengan mengelola hati, dengan mengelola pikiran kita itu dengan baik, dengan bijak, maka insya Allah kita akan mengenal diri kita sendiri. Di sini dikatakan bahwa kita agar bermakrifat kepada Allah dan bermakrifat kepada diri sendiri. Kita bermakrifat kepada Allah bahwa segala sesuatu yang sifatnya itu baik, nikmat karunia, pertolongan, hidayah itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita itu mendapatkan hal-hal atau keadaan yang kurang bisa kita terima, nah kita harus mengenali diri kita sendiri bahwa ya kita mungkin juga punya salah yang mana Allah tegur melalui orang lain. Kemudian ketika kita lalai, kita kurang bersyukur atau apapun itu, maka itu menjadi sebuah peringatan, sebagai sebuah teguran buat kita supaya apa? Supaya kita mengenali diri kita sendiri. Kita ini siapa? Kita ini kan hanya hamba. Ya baiknya kalau hamba itu bagaimana, tidak sombong, tidak boleh sombong ya. Kemudian tidak boleh menyalahkan orang lain, tidak mudah menyalahkan orang lain. Sehingga dengan kita bisa mengelola hati, mengelola pikiran kita dengan baik, maka insya Allah dalam perjalanan hidup kita dari hari ke hari itu akan terasa enak, akan terasa enteng, ya, akan terasa nikmat sekali. Nah, di sini makna dari makalah ke-14 adalah demikian. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk kita, Allah memberikan hidayah untuk kita, Allah limpahkan kebaikan untuk kita semuanya, sehingga kita senantiasa diberikan Allah kemudahan dan keyakinan bahwa apapun yang terbaik datangnya dari Allah. Dan ketika suatu saat atau ada momen-momen, ada suatu keadaan yang belum bisa kita terima, Allah lapangkan hati kita, Allah luaskan kesabaran kita, sehingga kita senantiasa dalam lindungan Allah dan kita semuanya senantiasa dalam ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian isi ataupun penjelasan dari makalah yang ke-14. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan kita berdoa kita semuanya senantiasa diberikan sehat walafiat dan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.